Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nisa Rastandini. Pada kesempatan kali ini saya ingin kembali membahas buku karya Tan Malaka yang berjudul Madialog Materialisme, Dialektika dan Logika. Oke, kita telah berada di akhir video atau akhir subbab buku, yang mana bab 7 adalah menjadi akhir dari bab itu, dan pada pembahasan kali ini kita akan membahas penutup dari buku Madialog ini atau akhir kata. Nah, pada akhir kata ini Tan Malaka memberikan beberapa poin. Yang pertama itu adalah keajaiban angka 0. Pada zaman dulu angka 0 itu sangat diremehkan dan dianggap tidak berguna, tapi pada zaman yang modern sekarang angka 0 lah yang menjadi sebuah perubahan besar bagi ilmu pengetahuan. Makanya Tan Malaka menegaskan kita tidak boleh sedikit pun meremehkan hal-hal kecil atau ide-ide kecil, karena bisa jadi dari ide-ide kecil itu atau dari pemikiran-pemikiran kecil itu akan lahir sebuah peradaban baru, yang mana itu akan membantu kita supaya dapat mengetahui seluk-beluk atau pertanyaan-pertanyaan yang belum kita terjawab. Yang perlu kita tahu, angka 0 sekarang adalah menjadi fondasi utama bagi matematika modern. Kemudian pada poin yang kedua, yaitu jiwa, pada awal paragrafnya Tan Malaka memberikan sebuah pertanyaan atau tanda tanya, yakni apa sebenarnya itu jiwa? Apakah itu suatu materi atau sesuatu hal yang gaib? Tapi jelas ia menolak jika jiwa itu hanya dikaitkan dengan hal yang gaib tanpa adanya ikatan dengan dunia yang nyata ini. Maka dari itu Tan Malaka menyebutkan atau menegaskan bahwasanya jiwa adalah sesuatu materi yang mana ia difungsikan oleh otak dan juga saraf. Poin yang ketiga yaitu baik, buruk, dan iman. Tan Malaka menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan konsep baik buruk itu adalah bukan sesuatu yang datang dari wahyu atau dogma, melainkan suatu baik dan buruk itu dibentuk oleh masyarakatnya sendiri dan juga sejarah. Karena sesuatu yang dianggap baik pada zamannya belum tentu yang dianggap baik, maka di sini dapat diartikan bahwasanya sesuatu yang baik belum tentu baik di tempat lain, tetapi sesuatu yang buruk juga belum tentu buruk di tempat lain. Kemudian Tan Malaka juga menyebutkan bahwasanya iman apabila tidak dibarengi dengan logika dan juga bukti, maka itu juga bisa menghambat kita berpikir secara logika, karena suatu kepercayaan harus didasari dengan bukti. Jelas di sini Tan Malaka tidak mengkritik iman secara mutlak, tapi ia mengkritik iman buta, yang mana itu menghambat pikiran manusia supaya bisa berpikir secara jernih. Nah, kemudian poin yang keempat itu adalah seni sesat, yang mana Tan Malaka menyebutkan bahwasanya seni itu juga bisa membuat sesat jika tujuannya hanya untuk melayani keindahan tanpa kebenaran. Nah, di sini Tan Malaka juga menyebutkan bahwasanya seni itu bukan hanya sekedar hiburan, melainkan dia bisa menjadi alat pencerahan dan perjuangan rakyat. Karena jika seni itu merupakan sesuatu yang positif, maka itu akan mudah mengajak masyarakat untuk bisa sadar akan apa yang terjadi, sehingga dengan sadarnya masyarakat akan lebih mudah lagi mendorong masyarakat lain supaya ia mau menuju ke jalan yang benar tanpa harus memikirkan hal-hal yang negatif atau hal-hal yang gaib, mistis. Di akhir bukunya Tan Malaka juga menekankan lagi dan menegaskan sekali lagi bahwasanya rakyat Indonesia atau masyarakat Indonesia ini bisa maju hanya dengan cara ia meninggalkan hal-hal yang mistis dan taklid juga dogmatis. Maka dengan itu buku Madialog ini bisa menjadi alat untuk pengembangan daya pikir mereka, supaya mereka bisa berpikir secara kritis, logis, revolusioner tentang peradaban yang sedang dialami ini. Bukan hanya itu, penutup dari buku Madialog ini, sekali lagi saya berterima kasih pada Bapak yang telah melihat video saya. Saya mohon maaf karena saya memiliki banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.